Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Ultimate Martial Divine King episode 37. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chu Hen dan Lin Tao telah menyebabkan keributan besar sebelum pemilihan uskup mentor bagi siswa baru di pagi hari berakhir. Semua orang sangat terkejut dengan apa yang terjadi di depan mereka. Melihat sosok Chu Hen yang berangsur-angsur menghilang, sebagian besar tatapan orang ke arahnya berubah. Sederhana, dia orangnya sangat rendah hati. Melihat Lin Tao yang tergeletak tak bergerak di tanah, dia telah menjadi bahan tertawaan. Raja pendatang baru tahun ini. Chu Hen tersenyum tanpa mengatakan sepatah kata pun. Saya katakan, saudaraku, kau terlalu baik hati sebagai seorang teman. Kita sudah saling kenal begitu lama, dan kau bahkan tidak memberitahuku kalau kau begitu hebat. Dalam perjalanan pulang, Mu Feng mulai mengomel lagi. Chu Hen menjawab sambil tersenyum, kita sudah saling kenal selama hampir sehari. Memang sudah cukup lama, ada 24 jam dalam sehari. Kita sudah saling kenal selama 24 jam. Bukankah itu singkat? Berdasarkan penampilanmu tadi, aku memutuskan untuk memberimu gelar pria tertampan kedua. Apakah kamu puas dengan gelar ini? Aku akan berterima kasih kepada semua leluhurmu jika kalian bisa diam selama beberapa hari. Chu Hen menjawab dengan santai, lalu berjalan ke arah lain, mengurus urusannya sendiri. Mau kemana? Tanya Mu Feng. Pergi keluar sebentar. Setelah menjawab dengan samar, Chu Hen pergi sendirian. Paviliun King Yun. Setelah bertanya-tanya, Chu Hen tiba di pintu masuk sebuah paviliun besar yang sangat megah. Ini adalah salah satu kamar dagang besar yang terkenal di ibu kota. Alasan mengapa Chu Hen datang ke sini adalah untuk menyelesaikan masalah senjata. Segera, Chu Hen melangkah ke tangga lebar di pintu masuk dan berjalan ke paviliun King Yun. Struktur interiornya bisa dikatakan tiba-tiba menjadi terang. Lantai marmer hitamnya kokoh dan tebal, langit-langitnya sangat tinggi, dan sebuah lampu besar tergantung di tengahnya. Ia membayangkan betapa menyilaukannya tempat itu pada malam hari. Halo, ada yang bisa saya bantu? Suara merdu terdengar begitu dia memasuki pintu. Dia melihat seorang wanita muda cantik menatap Chu Hen dengan senyum profesional. Saya ingin membeli senjata. Chu Hen mengutarakan keinginannya. Silakan pergi ke zona 4 untuk transaksi senjata, wanita itu dengan sopan menuntun jalan menuju Chu Hen. Di bawah bimbingan pria itu, Chu Hen tiba di zona 4. Rencana Paviliun King Yun adalah membagi area tersebut berdasarkan berbagai material seperti ramuan, senjata, ornamen berharga, dan sebagainya. Penjaga toko jin, tuan muda ini menginginkan sebuah senjata, kata wanita muda itu dengan lembut. Penjaga toko jin adalah seorang pria tua berusia 50-an. Dia kurus dan memiliki sepasang mata segitiga yang tajam. Kesan pertama siapapun terhadapnya akan menggolongkan dia sebagai seorang pengusaha yang tidak bermoral. Senjata apa yang kamu butuhkan? Penjaga toko jin berdiri di belakang meja kasir dan hanya melirik Chu Hen dengan acuh tak acuh sebelum mengurus urusannya sendiri dan menyeka benda seperti belati. Jelaslah bahwa penjaga toko jin tidak memiliki antusiasme seperti pengusaha biasa. Tentu saja, ini semua terlalu normal. Penjaga toko jin pada dasarnya telah melihat semua orang kaya dan berkuasa di ibu kota sebelumnya. Wajah yang tidak dikenal seperti Chu Hen tidak akan mampu menarik perhatian pihak lain. Tombak, jawab Chu Hen tanpa ragu. Sejak dia masih muda, Chu Hen telah menggunakan banyak jenis senjata di bawah pelatihan Long Zhan. Jujur saja, Chu Hen sebenarnya bisa menggunakan semua jenis senjata seperti golok, pedang, tongkat, dan tongkat. Sebagai perbandingan, Chu Hen lebih menyukai ketajaman dan dominasi Frost Spear. Di sana, penjaga toko jin menunjuk ke suatu tempat. Chu Hen menoleh dan melihat selusin tombak tergantung di dinding di belakang meja kasir. Ujung tombak itu menunjuk ke atas dan semuanya bersinar dengan ketajaman yang menyilaukan. Perhatian Chu Hen pertama-tama tertuju pada tombak emas di tengahnya. Tombak itu panjangnya lebih dari 2 meter dan berdiameter sekitar 2 cm. Tubuh tombak itu dihiasi sisik emas halus. Tombak itu tajam dan berkilau. Berapa harganya? Tanya Chu Hen. Tombak ular piton emas bersisik terbalik. Ujung tombaknya ditempa dari emas hitam, dan badan tombaknya terbuat dari kulit binatang roh tingkat 9, ular piton setan emas. Sangat fleksibel dan tidak mudah patah.
Penjaga toko jin memberikan pengantar yang sederhana. Dia masih tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Chu Hen. 10 kristal primal bermutu tinggi. 10 kristal primal bermutu tinggi. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Hen merasa seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya dari kepala hingga kaki. Kegembiraan yang membara dalam dirinya beberapa saat yang lalu, tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Kristal primal dipertukarkan dalam satuan 100. Satu kristal primal tingkat menengah setara dengan 100 kristal primal tingkat rendah. Dan satu kristal primal bermutu tinggi setara dengan 100 kristal primal bermutu menengah. Dengan kata lain, tombak sisik terbalik ular piton emas ini membutuhkan 1000 kristal primal tingkat menengah. Chu Hen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia benar-benar tidak tahu betapa miskinnya dia sampai dia tiba di kota kekaisaran. Ketika dia meninggalkan kota hujan terbakar, Long Zhan telah memberinya 100 kristal primal tingkat menengah. Selain 20 dari sebelumnya dan 30 dari instruktur Ligu dari Provinsi Taifung, dia hanya memiliki total 150 kristal primal tingkat menengah. Selain itu, sebagian dari uang itu telah dia belanjakan untuk bercocok tanam selama sebulan terakhir. Kristal primal kelas menengah yang dimiliki Chu Hen hanya cukup untuk membayar 1/10 dari harga tombak sisik terbalik ular piton emas ini. Tidak ada waktu untuk mempertimbangkan. Chu Hen menggelengkan kepalanya, tatapannya beralih ke tombak lainnya. Bagaimana dengan ini? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tombak kedua yang menjadi incaran Chu Hen adalah tombak hitam pekat. Bahkan ujung tombaknya pun suram dan muram, tetapi memancarkan perasaan yang sangat dingin dan serius. Tombak bayangan baja hitam. Seluruh tubuhnya ditempa dari baja hitam berusia ratusan tahun. Beratnya 60 kg, 5 kristal primal bermutu tinggi. Meskipun harganya setengah dari harga tombak sisik terbalik ular piton emas, tetap saja jauh dari apa yang mampu dibeli Chu Hen. Tetapi melihat ekspresi Chu Hen yang agak tertekan, penjaga toko jin nampaknya tidak mau membuang waktu lagi padanya. Dia berjalan ke dinding tempat tombak-tombak itu ditempatkan, menunjuk ke salah satu tombak dingin, dan berkata, tombak bayangan. Yang termurah, 100 kristal primal kelas menengah. Yang termurah, kata-kata ini sedikit tidak nyaman untuk didengar. Chu Hen mengangkat alisnya, menatap tombak itu dengan sedikit heran. Ini sama dengan tombak bayangan baja hitam itu. Tombak bayangan baja gelap, tombak bayangan. Keduanya hanya berbeda dua kata. Chu Hen membandingkan kedua tombak itu dan menyadari bahwa penampilan kedua tombak itu sangat mirip. Keduanya hampir persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah kilau Shadow Spear lebih gelap dan tidak terlalu suram. Tombak bayangan beratnya hanya 50 kg. Hanya ujung tombaknya yang ditempa dari baja hitam. Penjaga toko jin menjelaskan dengan nada suam-suam kuku. Jadi begitulah. Chu Hen menganggukkan kepalanya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, bolehkah aku mencobanya terlebih dahulu? Penjaga toko jin mengerutkan kening. Sejujurnya, dia mulai sedikit tidak sabar. Tetapi dia sudah membuang banyak waktu pada Chu Hen, dan dia tidak ingin melepaskannya begitu saja. Setelah ragu-ragu sejenak, senyum jahat tiba-tiba muncul di wajah penjaga toko jin. Tentu, begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tombak bayangan dengan satu tangan dan melemparkannya ke Chu Hen. Mata Chu Hen terfokus, dan dia mengulurkan tangan kanannya untuk menggenggam erat tombak bayangan di telapak tangannya. Perasaan yang kuat dan mantap terpancar padanya melalui telapak tangannya. Chu Hen mengangkat tangannya dan berlari cepat. Dengan suara, whoosh, suara dengungan pelan bergema di udara. Hah! Tak jauh dari situ, wajah penjaga toko jin langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Wajahnya jelas-jelas dipenuhi keterkejutan. Baru saja, penjaga toko jin melakukannya dengan sengaja. Dia sengaja melemparkan tombak bayangan agar Chu Hen sedikit menderita dan kehilangan muka. Namun, dia tidak menyangka bahwa Chu Hen akan mampu menangkap Shadow Spear seberat 50 kg dengan cara yang begitu mantap. Dia bahkan tidak menggerakkan kakinya. Jelas bahwa Chu Hen cukup terampil. Lumayan, aku akan menggunakannya dulu. Chu Hen mengujinya dan merasa cukup puas. Tentu saja, yang paling penting adalah dia hanya mampu melakukan ini. Apakah Anda membutuhkan cincin penyimpanan? Tanya penjaga toko jin. Chu Hen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Aku tidak punya cukup batu kristal primordial untuk membeli cincin penyimpanan lainnya. Cincin penyimpanan adalah harta yang digunakan untuk menyimpan barang. Sangat nyaman untuk membawanya di tubuh. Tentu saja, harta karun semacam ini juga cukup mahal. Aku punya cincin penyimpanan dengan ruang kurang dari 3 meter kubik. Itu cukup untuk menyimpan tombak bayanganmu. Aku hanya akan menagihmu 50 batu kristal primordial kelas menengah. Nada bicara penjaga toko jin sedikit lebih lembut dari sebelumnya. Chu
Chu Hen masih menggelengkan kepalanya. Mengapa? Kau bahkan tidak punya 50 batu kristal primordial kelas menengah. Penjaga toko Jin merenung sejenak dan berkata, jika Anda punya waktu, Anda dapat menerima misi yang dikeluarkan oleh Serikat Buruh High Cloud kami. Selama Anda menyelesaikannya, Anda akan bisa memperoleh hadiah besar. Benarkah begitu? Mata Chu Hen berbinar. Sejujurnya, dia hanya berpikir untuk menerima misi akademi untuk mendapatkan poin bintang dan menukarnya dengan batu kristal primordial yang dia butuhkan untuk kultivasi. Ada banyak siswa di kota kekaisaran yang menerima misi dari kami. Anda dapat mempertimbangkannya, kata penjaga toko Jin. Baiklah, aku akan melihatnya dulu. Oke, penjaga toko Jin tersenyum tipis. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan cincin penyimpanan di tangannya di atas meja dan memindahkannya ke depan Chu Hen. Untuk saat ini, aku akan memberikannya kepadamu dengan kredit. Namun, ketika saatnya tiba, kamu harus membayar tambahan 5 batu kristal asal kelas menengah sebagai bunga. Dengan kata lain, kau harus membayarku 55 batu kristal primordial kelas menengah di masa depan. Chu Hen menghela napas dalam-dalam. Kalimat itu memang tidak salah sama sekali. Tidak ada bisnis yang tidak berbahaya. Sebenarnya, dia benar-benar ingin menolak niat baik penjaga toko Jin. Namun, tidak baik jika dia membawa tombak bayangan kemanapun dia pergi. Akan jauh lebih praktis jika dia memiliki cincin penyimpanan. Baiklah, Chu Hen setuju tanpa daya. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menerima misi itu. Setelah membayar 100 batu kristal primordial kelas menengah, Chu Hen langsung menjadi orang miskin. Selain itu, ia masih berutang kepada penjaga toko Jin sebanyak 55 batu kristal primordial kelas menengah. Anehnya, penjaga toko Jin tidak meminta Chu Hen untuk menulis kontrak. Lagi pula, dengan pengaruh Serikat Buruh High Cloud di kota kekaisaran, mereka tidak takut kalau Chu Hen akan melarikan diri tanpa membayar. Chu Hen menyimpan tombak bayangan di dalam cincin dan memasang cincin itu di jari tengah kanannya. Itu adalah cincin biasa dan sederhana. Tombak bayangan itu panjangnya hanya 2 meter, jadi tidak memakan banyak tempat. Chu Hen masih bisa menyimpan barang lain di dalam cincin itu. Di mana misinya dikeluarkan? Tanya Chu Hen.